Shalom anak ibu semuanya, bagaimana kabar kamu hari ini? Ya, puji Tuhan, ibu harap anak-anak ibu masih tetap dalam keadaan sehat ya nak. Nah, hari ini kita masuk tahun pembelajaran 2021-2022 dalam kondisi daring dan luring ya nak ya. Ibu harap anak-anak ibu walaupun kondisi kita belum berubah nak seperti sebelumnya, pembelajaran kita belum efektif, ibu harap anak-anak ibu masih tetap semangat ya. Terus semangat untuk belajar untuk menggapai cita-cita kamu ya. Nah, hari ini kita belajar tema 1, subtema 1 PB1, mata pelajaran IPS mengenai keragaman sosial. Lalu pelajaran bahasa Indonesia mengenai memahami gagasan pokok. Dan terakhir pelajaran IPA mengenai memahami bunyi. Nanti ketiga materi tersebut akan ibu jelaskan di video pembelajaran. Ibu harap anak-anak ibu memahaminya dan menontonnya dengan baik ya nak. Lalu jangan lupa siapkan buku catatan kamu ya terlebih dahulu untuk mencatat materi yang penting menurut kamu sehingga nanti bisa kamu pakai, kamu pelajari kembali ketika nanti menyelesaikan tugas, ketika nanti kamu ulangan, ketika kamu ujian ya nak ya. Ibu harap anak-anak ibu sudah mempersiapkan diri untuk belajar hari ini mengenai buku tulis, yaitu buku catatan, buku tema, alat tulis, pensil, pulpen dan segalanya. Namun kita berdoa dulu ya nak ya. Selamat menyaksikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan-Mu. Pagi hari ini Tuhan Yesus yang baik masih memberikan kami kesehatan sehingga kami boleh melakukan aktivitas seperti biasanya. Bapak yang baik, kami mohon ampun buat segala dosa yang kami perbuat ya Tuhan. Kiranya Tuhan menghapuskan dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Tuhan, hari ini kami melakukan pembelajaran daring. Kami mohon ya Tuhan, berkatilah pembelajaran kami, bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami mengerti pembelajaran yang disampaikan guru kami sehingga menjadi bekal di masa depan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa ya Tuhan untuk situasi saat ini bumi kami ya Bapa, kami mohon berkati, izinkanlah kami melakukan aktivitas seperti biasanya sebelum adanya COVID-19 ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami dimanapun mereka berada. Berkatilah mereka selalu, berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang dan berkat melimpah sehingga mereka boleh membimbing kami sesuai dengan firman-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk sekolah kami. Kami mohon berkatilah sekolah kami ya Tuhan. Jauhkanlah dari orang-orang jahat ya Bapa. Dan setiap permasalahan dalam hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Ajari kami agar kami menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang menyayangi antara sesama kami. Kami mohon terimalah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik anak-anak ibu akan menjelaskan materi kita yang pertama mengenai keberagaman sosial. Namun, apa ya keberagaman sosial itu? Ya, keberagaman sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keanekaragaman atau perbedaan dalam suatu masyarakat ataupun lingkup tertentu. Nah, keragaman sosial ini terjadi karena beribu-ribu jenis suku bangsa yang ada di Indonesia bercampur menjadi satu. Karena kita hidup dengan berbagai macam orang dari beberapa daerah dan suku. Nah, itulah makna dari keberagaman sosial. Nah, di sini Ibu akan memberikan keragaman sosial dari daerah Toraja. Tanah Toraja merupakan salah satu daya tarik wisata paling populer di Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini kita dapat menikmati kebudayaan khas suku Toraja. Salah satunya tentang warisan budaya Ketekesu. Ketekesu adalah salah satu kampung yang menjadi tujuan wisata setiap pengunjung Tanah Toraja. Di sana terdapat rumah tongkonan yang merupakan rumah adat
khas di Ketekesu yang berumur ratusan tahun. Rumah tongkonan memiliki ciri khas bentuk tanduk kerbau yang menjadi lambang status sosial. Bentuk tanduk kerbau masih terpasang di salah satu bagian di depan rumah. Nah, itulah nak keragaman sosial di daerah Toraja. Nah, jadi kalau di daerah Toraja kegiatan sosialnya seperti itu yang Ibu jelaskan. Namun kalau di lingkungan kita pasti akan berbeda di daerah Toraja. Itulah sekilas penjelasan keragaman sosial, contohnya di daerah Toraja. Selanjutnya, faktor penyebab keberagaman Indonesia. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik ini melingkupi daerah suatu masyarakat, memengaruhi keberagaman kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, lingkungan fisik yang dimaksud ini nak seperti pegunungan, pantai, laut, tanah, datar, dan lainnya. Perbedaan lingkungan fisik ini nak berdampak pada mata pencaharian dan tradisi sosial budaya. Jadi masyarakat di daerah pantai itu akan berbeda dengan masyarakat pegunungan seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencarian, makanan pokok, kesenian, bahkan kepercayaan. Faktor penyebab keberagaman selanjutnya, keyakinan atau agama. Keyakinan atau agama ini suatu masyarakat memengaruhi kehidupan masyarakat tersebut. Keberagaman agama dan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa memengaruhi keberagaman bangsa Indonesia. Kehidupan sosial budaya antara suatu daerah dengan daerah yang lainnya memiliki berbagai perbedaan dalam kehidupan sosial budaya. Faktor selanjutnya, faktor sejarah. Sejarah setiap daerah memengaruhi keberagaman bangsa Indonesia. Daerah yang sejarahnya banyak dipengaruhi persebaran agama Islam, maka daerah tersebut mempunyai budaya sesuai nilai-nilai Islam. Nah, materi selanjutnya, manfaat keberagaman masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama, menumbuhkan sikap nasionalisme, yang kedua, identitas bangsa di mata Indonesia, yang ketiga, alat pemersatu bangsa, yang keempat, sebagai ikon pariwisata, yang kelima, menambah pendapatan nasional, 6, memupuk sikap toleransi, 7, sumber pengetahuan bagi dunia. Nah, itulah penjelasan mengenai keberagaman sosial. Selanjutnya, gagasan utama atau gagasan pokok. Nah, apa ya nak gagasan utama dan gagasan pokok itu? Di sini Ibu akan menjelaskan. Gagasan utama disebut juga atau bisa dikatakan itu ide pokok paragraf, pokok pikiran paragraf, pikiran utama paragraf, atau juga bisa dikatakan kalimat utama, ya nak ya. Nah, di sini penjelasannya bahwa gagasan utama paragraf ini gagasan yang terdapat di dalam kalimat utama yang diperjelas oleh gagasan penjelas dan yang menjadi inti ataupun pokok pembahasan suatu paragraf. Nah, untuk mempermudahnya itu mengenai gagasan utama ini, suatu cerita ataupun paragraf, dia membahas tentang apa paragraf itu? Intinya, itu dia. Pada gagasan pokok ini, kita mau menentukan gagasan pokok pada suatu cerita atau di dalam suatu paragraf itu, cara menentukannya, intinya itu mengenai apa? Pembahasannya itu mengenai apa? Itu dia. Nah, itu biasanya untuk menentukannya itu di mana saja, Bu? Bisa dia di awal paragraf, bisa dia di akhir paragraf, bisa dia di tengah paragraf. Itu. Nah, untuk menentukan gagasan pokok itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa di tengah paragraf. Di awal dan di akhir juga ada. Namun untuk mempermudahnya, kamu memahami terlebih dahulu wacana tersebut ataupun paragraf tersebut. Nah, setelah kamu memahami, kamu bisa menyimpulkan itu membahas tentang apa. Ya nak ya, itu dia.
Nah, selanjutnya ciri-ciri pada kalimat utama. Yang pertama, mengandung permasalahan yang dapat diuraikan lebih lanjut. Yang kedua, biasanya berupa kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Maksudnya dapat berdiri sendiri di sini adalah maknanya itu sudah jelas, arti dari kalimat tersebut, itu maksudnya. Yang ketiga, mempunyai arti jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lain. Yang keempat, dapat dibentuk tanpa kata sambung transisi. Yang kelima, dalam paragraf induktif, kalimat utama sering ditandai kata kunci seperti jadi atau dengan demikian. Itu dia mengenai ciri-ciri dari kalimat utama ataupun dikatakan gagasan utama. Nah, di sini Ibu memberikan contoh. Ibu akan membacakan. Ada satu paragraf di sini. Pencemaran udara, air, dan tanah saling berhubungan. Asap pabrik dan asap kendaraan mencemari udara. Polusi udara tertiup ke berbagai tempat. Hujan membawa polusi ke dalam air dan tanah. Saluran air dan sungai sering tercemar oleh sampah. Pupuk buatan untuk pertanian dapat merusak tanah. Tanaman disemprot dengan pestisida untuk membunuh hama. Namun, pestisida meracuni binatang dan manusia. Hujan mengalirkan pestisida dan pupuk dari tanah ke sungai. Akibatnya, air juga terkena polusi. Jadi, semua polusi saling berkaitan. Nah, itu dia isi paragraf yang Ibu bacakan. Nah, setelah Ibu bacakan, Ibu harap anak-anak Ibu memahami paragraf itu. Nah, pada paragraf yang Ibu baca tadi, Nak, itu menjelaskan, membahas tentang apa ya, Nak ya? Ya, ada dua pembahasan, benar sekali. Yang pertama membahas tentang pencemaran. Pembahasan yang kedua, benar sekali, tentang polusi. Nah, jadi dia itu berada di mana dia, Nak? Iya, di awal dan di akhir. Ini dia mengenai pencemaran udara. Ini dia pencemaran udara. Lalu yang keduanya yang mana? Tentang polusi. Ini dia akibatnya air juga terkena polusi. Nah, ternyata gagasan pokok pada paragraf tersebut adalah pencemaran udara, air, dan tanah saling berhubungan. Jadi, semua polusi saling berkaitan. Itulah gagasan pokok paragraf tersebut. Itu materi kita mengenai gagasan utama. Selanjutnya, bunyi. Apa ya bunyi itu? Ya, bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Perambatan bunyi dapat terjadi melalui medium padat, cair, maupun gas. Namun, bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa karena tidak ada medium di sana. Kedua, bunyi dapat dibiaskan. Ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi dapat terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang sehingga dapat terjadi gema ataupun gaung. Nah, di sini perlu kamu pahami, Nak, setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Jadi, benda-benda itulah yang dinamakan sumber bunyi. Nah, selanjutnya ada istilah kata pada bunyi, yaitu mengenai gema. Gema yaitu bunyi pantul yang terdengar jelas. Sedangkan gelombang bunyi yaitu salah satu bentuk energi. Energi bunyi tersebut berasal dari benda yang bergetar. Getaran yang merambat disebut dengan gelombang. Itu dia, Nak ya. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa sifat bunyi. Yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat.
Maksudnya di sini sifatnya ini biasanya dimanfaatkan untuk membuat mainan. Misalnya mainan telepon-teleponan. Pada permainan ini bunyi merambat melalui benang menuju ke telinga kita. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda cair. Nah, sifat ini biasanya dimanfaatkan oleh tim SAR untuk mencari dan menolong kecelakaan yang terjadi di tengah lautan. Nah, jika ada kecelakaan di lautan, nah ini bisa digunakan dimanfaatkan oleh tim SAR. Nah, kalau bisa dipraktekkan itu seperti pada gambar tersebut, si anak melengketkan corong ke telinganya lalu membunyikan ember ataupun kaleng dengan menggunakan batu. Itu yang dinyatakan percobaan bunyi merambat melalui benda cair. Yang ketiga, bunyi merambat melalui gas. Nah, maksudnya di sini udara merupakan benda gas, maka dari itu kita dapat mendengar suara dan burung berkicau karena getaran suara itu masuk ke telinga kita. Namun bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa. Hal ini dapat ditunjukkan dengan sebuah bel listrik yang diletakkan di dalam wadah yang hampa udara. Nah, di sini Ibu memberikan contoh gambar bunyi merambat melalui gas, yaitu lonceng yang digoyangkan sehingga dia bergetar menghasilkan suara, menghasilkan bunyi. Itu dia. Nah, itulah penjelasan mengenai bunyi. Ibu harap kamu memahami ketiga materi yang Ibu jelaskan tadi. Oke, anak-anak Ibu, kamu baru saja menyaksikan penjelasan materi yang Ibu berikan tadi. Ibu harap anak-anak Ibu memahami materi yang Ibu berikan tadi ya, Nak ya. Untuk tugas yang pertama Ibu berikan yaitu mata pelajaran IPA. Di situ kamu menganalisis benda yang sudah Ibu tentukan, hanya 3 benda, yaitu alat musik, rebab, gitar, dan angklung. Nah, contohnya itu Ibu berikan, ada kolomnya, kamu buat tabelnya seperti itu, seperti layar yang Ibu berikan. Nomor 1, alat musik atau benda, kamu berikan gambarnya, seperti Ibu berikan peluit. Nama alat musik atau benda itu peluit. Nah, gambar peluitnya itu kamu tempelkan. Bu, gambarnya harus besar, tidak perlu besar, nah kecil saja, yang penting dia bisa sesuai dengan di buku tugas kamu ya. Lalu cara memainkannya atau membunyikannya bagaimana, itu Ibu berikan contoh. Contoh yang pertama, peluit. Nama bendanya peluit, gambar peluit Ibu berikan. Lalu cara memainkannya, cara membunyikan yaitu ditiup. Nah, jadi seperti itulah cara kerjanya kamu lakukan. Rebab, kamu buat gambar rebab, kamu tempel di kolom itu. Lalu cara memainkan alat musik rebab yaitu bagaimana, apakah dipukul, digesek, dipetik, ditekan dan sebagainya. Itu kamu cari tahu ya, Nak ya. Gambarnya dari mana, Bu? Kamu cari dari Google, kamu print, kamu gunting, Nak. Ya kecil saja, tidak usah terlalu besar ya, Nak ya. Apakah buat tabel, Bu? Ya, dibuat tabel ya, seperti layar yang Ibu berikan tadi ya. Nah, untuk selanjutnya tugas IPS. Untuk tugas IPS, Nak, itu di halaman 8 di buku tema kamu ya. Tadi IPA kan tidak ada di buku tema ya, Nak ya. Kalau IPS di buku tema kamu di halaman 8 itu ada ayo berlatih, ada keterangan bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Nah, kata temanmu Ibu ganti tetangga kamu. Bertanyalah kepada tetanggamu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu ya. Nah, jadi kamu menganalisis tetangga kamu, tetangga sebelah kanan, tetangga sebelah kiri, tetangga di depan, tetangga di belakang. Nah, tetangga yang kamu miliki, kalau misalnya kamu tidak memiliki tetangga belakang ya jangan ditanya, Nak, karena kan tidak punya tetangga di belakang, tidak mungkin kita paksakan ya. Ibu mau yang kanan, kiri, depan, belakang. Kalau misalnya tidak ada di sebelah kanan ya kiri, depan atau belakang ya. Nah, lalu di tabelnya itu sudah jelas, berarti kalau kamu lengkap tetangga kamu, Nak, ada 4 ya, berarti ada 4 tetangga kamu, 4 ya, Nak ya. Nah, lalu di situ nomor 1, nama siswa ganti nama tetangga.
Nah, Ibu berikan misalnya nomor 1, nama tetangga, city, daerah asal, Padang, ciri khas daerah. Nah, ciri khas daerah ini beragam. Boleh kamu ambil ciri khas daerahnya itu dari jenis makanan, lalu tarian, alat tradisional, rumah daerah, pakaian adat, boleh yang mana saja. Tapi setidaknya itu ada 3 ya nak. Kamu ambil 3 ciri khas daerahnya ya. Kalau di contoh itu ada 2, Ibu maunya 3 ya ciri khas daerahnya. Kalau di sini ciri khas daerah dari Siti itu dia daerah asal Padang, dia mengambil makanan dan rumahnya. Kalau makanannya itu rendang, rumah tradisional itu namanya rumah gadang ya. Nah, itulah tugas kamu, hanya 2 mata pelajaran saja Ibu berikan, yaitu IPA, yang kedua IPS ya. Ibu harap kamu memahami materi kita dan tugas yang Ibu berikan. Demikian pembelajaran kita. Jangan lupa diakhiri dengan doa ya, karena tadi diawali dengan doa bersama. Kamu doa secara pribadi ya nak, jangan malu untuk berdoa. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.